Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada, ya, untuk khususnya untuk sahabat Sunani dimanapun teman-teman berada, yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa doanya Kang Sunandi buat kalian semuanya selalu setiap hari tambah bangkit, tambah semangat, ya tambah jos lagi, yang jelas tambah pulih dan sampai sembuh total. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama saya Bang Andi, tentunya saya di channelnya Sahabat Sunandi. Nah, di channel ini teman-teman, khususnya untuk para penderita gangguan asam lambung dan anxiety, psychosomatic disorder, dan yang suka road trip dan suka hiking ataupun suka ngecamp di sini teman-teman. Jadi di channelnya Sahabat Sunandi ini teman-teman, khusus untuk para para penderita gangguan asam lambung dan anxiety, psikosomatis, dan tentang sensasinya, dari mana saya dari awal pertama saya terkena anxiety, psikosomatis disorder, dengan sensasinya yang begitu horor banget sampai sembuh total. Lalu setelah sembuh apa saja yang saya lakukan, seperti kayak camping, terus seperti kayak hiking, seperti road trip juga dari kota ke kota, kadang sampai di luar nggak hanya di luar kota saja, bahkan sampai ke luar pulau. Nanti saya akan share buat teman-teman semuanya, dan di dalam video ini pasti ada edukasinya buat teman-teman tentang motivasi, edukasi tentang seputaran gangguan anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Nah, baik teman-teman, yang baru bergabung teman-teman, jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Kenapa? Karena buat saya pribadi itu subscribe sangat penting teman-teman, penting banget agar video-video saya bisa berkembang dengan baik. Kalau sudah berkembang dengan baik, tentunya saja itu bisa menambah semangat saya untuk selalu bikin video-video tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety disorder, dan road trip juga ya. Road trip juga semua akan detail ke teman-teman. Jadi dari habis berapa, saya habis berapa berapa tangki, berapa liter saya bensinnya, uangnya, semuanya ada. Dan untuk liburan, traveling intinya, buat barangkali kalian mau traveling ya, kami juga akan share ya untuk teman-teman yang dikatakan memang orang-orang terkena anxiety psychosomatic disorder itu memang butuh traveling guys, butuh healing. Ini butuh healing guys. Langsung saja teman-teman, saya juga di sini bukan ahli ya, bukan ahli obat ataupun herbal, bukan. Saya bercerita tentang seputaran gangguan, tentang sensasi seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder itu berdasarkan dengan pengalaman saya. Bukan dokter, saya bahas sesuai dengan pengalaman saya guys. Baik. Lalu temanya bagaimana Kak? Sebetulnya gini guys, apa yang dibutuhkan bagi orang-orang terkena anxiety sebetulnya gini guys. Visi misi kita orang-orang terkena anxiety psychosomatic disorder, yang pertama kita butuh pikiran tenang, yang kedua hati yang senang. Dua itu guys, dan ini bisa menjadikan obat wasilah buat kena itu paling mujarab, paling ampuh guys. Pikiran tenang, hati senang, dan itu sangat-sangat membantu 1000% guys. Tapi yang menjadi permasalahannya itu apa ya? Yang menjadi permasalahan itu gimana cara untuk mengalihkan agar pikiran kita tenang? Gimana kita mengalihkan agar hati kita senang? Kalian nggak bisa diam di rumah guys. Kalian nggak bisa untuk mengalihkan pola pikir supaya pikiran kita tenang, hati senang. Itu nggak bisa kalian diam di rumah. Ikhtiar itu wajib guys. Lalu bagaimana ikhtiar yang wajib? Kalian pergi dari sini, pergi dari rumah. Kalian belajar deh, entah itu pergi sama temen, sama pasangan kalian, suami ataupun istri. Nggak harus yang mahal guys. Kalian bisa pergi ke sawah, pergi mancing, ya kan? Lihat pemandangan-pemandangan yang bagus. Yang intinya targetnya, apalagi kalau kalian punya hobi guys. Dan rata-rata guys ya, dulu juga gue hobi banyak ya. Saya juga dulu hobi banyak. Cuman ketika saya terkena anxiety psychosomatic disorder, itu semua hobi hilang semua. Sampai benar-benar kita tuh nggak punya hobi sama sekali guys. Karena apa? Karena mungkin kita terlalu banyak untuk meratapi guys. Meratapinya sudah terlalu banyak guys gitu. Jadi sehingga udah malas kemana-mana. Dan orang-orang yang terkena anxiety psychosomatic disorder itu selalu pengen apa? Tiduran, rebahan, meratapi, guna-gulana. Ini masalahnya. Sehingga kita tidak bisa berpikir dengan rasional, karena setiap harinya kita berpikir tentang apa? Tentang ketakutan, kekhawatiran, was-was, gelisah, cemas, yang ujung-ujungnya takut Saya bilang itu iya ya, rata-rata orang terkena anxiety begitu. Dan bukan saya aja guys, dan kalian tidak sendiri. Tenang ya, saya yang parah aja bisa sembuh total guys, sembuh total tanpa ada kambuh-kambuh lagi.
tanpa ada khawatir lagi, tanpa ada harus ke-trigger, enggak guys, dijamin tuh kuat. Nah gitu, cuman cara saya udah saya share guys gitu ya. Yang pertama kita di program guys, yang pertama nih kalian harus bisa tidur malam tuh lebih awal, itu penting. Tidur malam lebih awal, jam 9 atau paling malam banget jam 10 guys, kalian harus benar-benar udah istirahat. Lalu kalian ketika bangun tidur pagi itu kalian harus diwajibkan untuk mandi guys. Ya kalau awal-awal mungkin kalau nggak bisa mandi pakai air dingin ya pakai hangat, jangan terlalu hangat, untuk adaptasi nggak apa. Tapi kalau udah bisa beradaptasi nanti kalian juga harus bisa pakai air dingin, karena itu sangat membantu banget bagi kalian ya untuk saraf-saraf itu biar fresh lagi guys. Kalian nggak usah takut guys, dan rasa takut kalian tuh rawan guys. Kalau kalian, karena visi misi kita ini orang terkena anxiety disorder, saya kasih tahu hanya pikiran tenang dan hati yang senang. Dan itu dilakukan juga bukan hanya di dalam rumah guys, kalian harus pergi. Kamu ingin, lakukanlah apa yang membuat lakukanlah seperti apa yang kamu lakukan. Yang penting pikiran kalian tenang, hati kamu senang. Entah itu keliling pakai motor, ya kalau kalian punya kendaraannya. Kalau nggak punya kendaraan nggak apa-apa. Kalau masih takut untuk belajar adaptasinya. Keliling komplek, oke. Keliling kampung, lihat pemandangan di sawah, nggak apa-apa guys. Yang penting jalan-jalan, gerak guys. Pagi sore itu selalu gerak. Dulu waktu saya tuh awal-awal gerak terus. Pagi saya gerak. Entah itu jalan kaki, olahraga guys. Sorenya saya olahraga. Nah untuk semangatnya saya beli sepatu, beli baju olahraga. Ya sok-sok keren aja gitu loh guys. Pura-pura nggak apa-apa. Tapi nyatanya guys, dalam tempo nggak sampai sebulan, mental itu kembali guys. Mental itu kembali. Kalian jangan percaya, jangan terkontaminasi terhadap sensasi yang muncul di dalam tubuh kalian. Karena tugasnya anxiety guys, nih sekali lagi nih, licik dan tugasnya anxiety adalah mengacaukan pikiran kalian lewat amigdala ataupun lewat sensasi yang muncul. Jadi kalian jangan terkontaminasi guys. Nanti guys, kalau kalian sudah sembuh total, kalian juga akan lucu sendiri. Aduh, betapa bodohnya saya itu dulu ya. Bener guys ya. Hari ini kalian hanya bisa meratapi ya dengan rasa yang enak. Ini yang kita kejebak di dalam zona anxiety itu karena kita ini, mohon maaf guys, kita sudah terkontaminasi terhadap sensasinya. Gimana kita mau pikirnya tenang, gimana mau pikirannya happy, gimana mau pikiran tenang ataupun hati senang, gimana, sedangkan sensasi setiap harinya bermunculan. Padahal kita, kalau kita sadari guys, sensasi ini bisa muncul di dalam tubuh kita diakibatkan daripada pikiran kita ini yang terlalu over. Sama halnya kita berdiri di panggung yang kita selama ini belum pernah berdiri atau berbicara di depan orang banyak. Hari itu kalian berbicara dan dituntut untuk berbicara di depan orang banyak. Apa yang terjadi? Tangan pasti dingin, kaki pasti dingin, keringat dingin tuh jangan ditanya, itu pasti bermunculan. Waduh, pokoknya nervous aja. Padahal orang yang memandang kita itu biasa-biasa aja gitu. Hanya kitanya menganggap mereka itu kayak diperhatikan, kayak kita takut salah, takut. Nah ini nih guys, dan sensasi yang kalian rasakan itu sehari-harinya bagi orang-orang terkena anxiety, psikosomatis disorder itu sebetulnya wajar guys, hal yang wajar, lumrah. Hanya saja karena mungkin kita belum mendapatkan pengalaman yang banyak, yang lama, akhirnya apa guys, kita terjebak guys. Jadi seolah-olah sensasi ini dianggapnya kita, bagi orang-orang terkena anxiety itu anxiety disorder itu dianggapnya ini penyakit, padahal ini bukan penyakit. Ini bentuk respon tubuh dan itu wajar kalian itu guys, wajar guys. Nanti saya akan tunjukin guys ketika saya itu road trip ya dari kota mana ke kota mana. Nanti di dalamnya ada edukasi tentang motivasi tentang seputaran gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatis disorder gitu guys. Nah, kita ini sekarang, kalian itu harus mengambil kebahagiaan kalian yang selama ini kebahagiaan kalian tertinggal cuman gara-gara kita ngebelain sensasi, ngebelain anxiety yang selama ini anxiety sudah mengambil ataupun mengambil kebahagiaan kita guys. Sekarang kalian juga harus ambil balik guys, ambil balik agar kebahagiaan ini yang sudah tertinggal kita ambil lagi guys. Kita ambil lagi guys, kalian jangan sampai terkontaminasi terhadap sensasinya. Nah terus guys, kalian nanti lakukan, kalian memaksakan diri untuk apa? Pergi keluar kota, pergi jalan-jalan, kalian bisa healing, kalian bisa liburan, kalian bisa senang-senang, kalian bisa apa ya, bisa traveling guys. Ya traveling tuh nggak harus ke tempat liburan yang apa ya, nggak usah, nggak perlu. Yang penting target dan visi misinya, pikiran kalian itu tenang dan hati kamu senang guys. Itu nggak ada lagi.
Karena ini yang dibutuhkan, dan kalian tuh nggak perlu mahal guys. Yang penting kalian lakukan apa yang ingin kalian lakukan. Yang penting target pikiran kalian tenang, hati kamu senang gitu. Entah itu pakai motor, entah pokoknya kemana aja, mau ke pinggir pantai, mau ke pinggir sungai, mau ke danau, mau ke hutan, kayak mau ke bukit, ataupun mau ke sawah atau keliling komplek, nggak apa-apa guys. Tapi kamu untuk itu, kalau walaupun saat ini kalian belum bisa belum bisa untuk ke sana, kalian belajar dulu dari rumah. Untuk apa, tujuannya untuk mengabaikan pola pikir negatif. Yang pertama visi-visinya untuk mengabaikan pola pikir yang negatif. Cara untuk mengabaikan pola pikir yang negatif ini, kalian harus perbanyak yang namanya beraktivitas, bersosialisasi, pergi dari rumah, kamu jalan-jalan. Kalau dulu awal-awal saya grounding guys, nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu, terus saya coba sapa menyapa lah tetangga, hai guys gitu kayak, hai bro, hai brother, begitu dulu itu saya bilang. Ya sok-sokan, walaupun udah set awal-awal saya ke-trigger, kok Kang sekarang nama kurusan lagi, waduh. Itu awal-awal guys, saya bilang ketika ada orang yang berbicara, Kang sekarang kok kurusannya, itu saya langsung guys ke-trigger, pulang ke rumah saya. Pulang ke rumah ngelamun saya di awal-awal. Nah, kalau teman-teman ketika ada orang bilang, wah sekarang kok kurusan, kok sekarang kok kayak pucetan, nah, nggak usah didengerin guys, bodo amat guys. Wajar kalau kita pucet, orang kita jarang kan terkena matahari, beda dengan dulu, kita kan aktivitas sering. Nah, orang terkena anxiety boro-boro mau aktivitas, saya yang ada juga diem di rumah, meratapi guna-gulana. Wajar dong kalau kita pucet karena kurang sinar matahari. Wajar dong kalau kulit muka kita putih karena kita juga jarang panas-panasan, wajar. Jadi kalian nggak usah ke-trigger. Nah, terus ada yang bilang kurus, wajar. Selama ini bagi orang-orang terkena anxiety, psychosomatic disorder, kenapa badannya dia kurus? Karena dia sudah terkontaminasi terhadap lambungnya. Karena orang terkena anxiety disorder, dia sudah terkontaminasi terhadap lambungnya. Akhirnya apa? Kalian akan takut terhadap makanan dan minuman. Pasti kalian banyak pilih-pilih, mau makan ini takut, mau makan itu takut, mau minum ini takut, mau minum itu takut, semua serba takut guys. Karena apa? Kalian sudah terjebak, terkontaminasi terhadap lambungnya, seakan-akan lambung kalian itu lagi berbahaya, sedang tidak baik-baik saja, seperti itu. Padahal lambung kalian, bagi orang-orang yang terkena anxiety, psikosomatik, lambung kalian itu aman guys. Lambung kalian tuh aman, jadi kalian tuh gak perlu takut guys. Stop untuk berpikir masalah lubang lambung, udah cili-wili guys, kalian tuh pasti bisa. Itu guys caranya. Bahasa orang Jawa ini dablek air, los, belajarin dablek. Masa bodoh, jangan sampai kita kalah terhadap mentang-mentang gara-gara sensasi. Apa sih sensasinya orang terkena anxiety? Ya itu aja guys, gitu. Sama itu tuh, dari kepala, dari ujung kaki sampai ujung kepala, ya itu aja sensasi. Entah itu keliangan, mata buram, telinga berdenging, ya kan, hidung mampet, tenggorokan mengganjal, jantung berdebar, walikat ataupun leher juga sakit, pinggang sakit, udah nggak ada lagi. Itu tuh mulu, ulu hati mengganjal, perut panas segala macam, dada panas, dan juga kayak nggak ada, kadang-kadang tenggorokan itu kayak ada minnya. Itu aja. Kenapa? Padahal itu hal yang wajar. Cuman karena kita ada anxiety psikosomatik disorder ataupun psikosomatiknya, jadi anggapannya itu pikiran kita sudah dianggapnya itu, diresponnya, wah ini penyakit berat nih, wah ini penyakit kronis. Padahal ini bukan penyakit guys, ini bukan penyakit, ini adalah bentuk respon tubuh saja yang selama ini pikiran kita itu terlalu over. Ayo guys, kalian harus semangat, kalian harus bisa mengambil kebahagiaan yang sudah tertunda cuma gara-gara anxiety. Ingat guys, dulu itu jangan disamakan dengan dulu guys. Dulu dengan sekarang kamu jangan disamain dengan dulu, tapi kamu bisa mengambil kamu yang dulu jauh lebih sehat, jauh lebih kuat lagi. Bisa guys, orang kalau udah terkena anxiety dan sudah lolos sampai benar-benar sembuhnya, itu jauh lebih bahagia, jauh lebih sehat, jauh lebih kuat lagi. Itu pasti guys, pegang omongan saya. Karena bukan saya aja yang merasakan jauh lebih bahagia, jauh lebih sehat, jauh lebih kuat, jauh lebih fresh. Bukan saya aja, teman-teman yang lain. Saya tidak bisa merasakan kebahagiaan seperti sekarang guys. Dulu itu saya tidak bisa merasakan kebahagiaan seperti sekarang, nggak bisa. Tapi ketika setelah melewati daripada zona anxiety psikosomatik disorder, itu benar-benar bisa melewati kebahagiaan tersebut guys, dan sangat berarti banget guys. Gitu bener. Kenapa? Karena dulu itu bahagianya biasa gitu. Kenapa?
kalau saya mengatakan kok jangan disamakan seperti dulu, beda guys. Dulu kita masih bebas. Kenapa? Karena dulu kita itu menguasai pikiran. Sekarang kamu sudah terkena anxiety, psikosomatis, disorder. Pikiran ini yang menguasai kita. Bukan kita yang menguasai pikiran, tapi pikiran yang menguasai kita. Contohnya apa? Ketika kalian aja mau pergi dari sini, pergi dari rumah, mencoba untuk bersosialisasi, mencoba untuk traveling, healing. Tapi kalian dipikirin apa? Aduh, gimana ya kalau kumat di jalan? Gimana kalau tiba-tiba pingsan? Gimana kalau ada apa-apa? Gimana kalau Nah, belum pergi, kalian sudah memikirkan hal-hal yang negatif yang belum tentu terjadi. Akhirnya sehingga kalian mau pergi nggak jadi lagi. Makanya orang-orang terkena anxiety itu lebih senang diem di rumah, meratapi, rebahan, tiduran, makan, tidur, begitu aja guys. Ngelamun aja. Kenapa? Karena pikiran ini sudah menguasai kita. Mending kalau pikiran positif. Ini pikiran negatif masalahnya bro. Gitu. Masalah pikiran negatif yang sudah menguasai kita. Nah, ini perlu memasakkan diri guys. Kalian jangan sampai terkontaminasi, terjebak di dalam pikiran negatif ini. Enggak. Kalian harus bisa guys. Untuk saat ini, kalian harus benar-benar belajar untuk mengabaikan pola pikir negatif dengan cara memasakkan diri untuk beraktivitas, bersosialisasi, komunikasi, interaksi. Itu penting buat kalian semuanya. Kalau kalian pengen lebih cepat pergi daripada zona anxiety, psikosomatis disorder guys, itu guys, udah nggak ada cara lagi. Nggak bisa kalian pakai obat, nggak bisa, metodenya itu aja guys, gitu. Karena sensasi ini pada umumnya orang pun juga merasakan gitu. Cuman kenapa orang-orang yang tidak terkena anxiety, psikosomatis disorder itu karena mereka sudah cuek. Yang ada juga menikmati dunia luar, menikmati di saat liburan, bukan memikirkan sensasi. Bagi orang kita nih, orang terkena anxiety disorder yang dulu saya rasakan, ketika di luar walaupun keadaan happy, lagi keadaan ceria, senang gitu, karena kita itu sudah terjebak, sudah terpenjara pikiran kita, sehingga kita sudah terkontaminasi terhadap sensasi. Makanya orang-orang terkena anxiety lebih fokus terhadap sensasi yang muncul, lebih fokus terhadap lebih memperhatikan pada dirinya sendiri, perasaannya diri sendiri. Dia suka, orang terkena anxiety suka merasa-rasakan. Suka merasa-rasakan apa? Sensasi yang muncul. Karena bagi orang-orang anxiety disorder itu sensasi ini dianggapannya itu ini penyakit yang bisa membuat kita pingsan, ini penyakit yang membuat kita bisa jadi Enggak guys, buang. Anxiety, psikosomatis disorder tidak akan membuat kamu pingsan, stroke, apalagi enggak bakalan guys. Itu pegang omongan saya. Nah, di channel Sahabat Sunadi ini saya ingin mengajak teman-teman, ya, ayo kita traveling, ayo kita healing. Saya akan memberikan contoh buat kalian semua. Bagaimana traveling yang baik, bagaimana healing yang baik, bagaimana kita hiking yang baik, bagaimana kita cara ngecamp yang baik untuk menghadapi sensasi. Kamu jangan terkontaminasi terhadap sensasi yang muncul guys. Sensasi yang muncul itu karena tugasnya anxiety, psikosomatis disorder itu adalah hanya mengacaukan pikiran kita. Tujuannya anxiety disorder mengacaukan pikiran kita. Jadi kalian gak usah yang namanya takut lagi. Jangan sampai terkontaminasi terhadap sensasi yang ada, yang muncul di dalam pikiran kalian, yang muncul terhadap di dalam tubuh kalian guys. Jadi untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety disorder, kalian benar-benar yang pertama kuncinya harus semangat. Yang keduanya kalian benar-benar harus terapkan metode healing guys. Terapkan metode healing. Target dan visi misinya pikiran kamu tenang, hati kamu senang. Kamu lakukan guys. Ya kalau belum bisa jauh, kalian yang dekat-dekat aja gitu ya. Yang dekat-dekat aja dulu guys, agar kalian tuh bisa menghadapi untuk apa namanya, untuk menghadapi pola pikiran negatif. Karena yang pertama adalah semangat, yang keduanya kalian harus bisa mengalihkan pola pikiran negatifnya, mengurangi rasa takut, khawatir, cemas, was-was, gelisah yang terlalu berlebih selama ini guys. Jadi kalian nggak perlu takut terhadap sensasi yang muncul. Mau sensasi apa kek, tenang saja. Iya toh selama ini juga yang saya rasakan selama 4-5 tahun, yang saya rasakan, yang saya khawatirkan itu nggak pernah terjadi guys, nggak pernah terjadi. Walaupun bener-bener mata udah gelap, telinga saya udah budek, udah budek pun nggak bisa dengerin apa, dikirin saya mau dikirin saya mau pingsan, tapi enggak juga guys. Jangankan pingsan aja enggak guys. Dan ini saya bilang gitu, oh iya ternyata ya nggak apa-apa. Gue sadarnya setelah gue mau memaksakan, karena saya pengen pulih, memaksakan terus seperti itu. Saya bereksperimen guys. Saya berusaha untuk cuek terhadap sensasi, bodoh amat, ndablek akhirnya saya bener ndablek gitu. Walaupun pikiran saya kemana-mana, saya nggak bisa dong. Orang berpikir cerdas itu dengan berasional itu sangat sulit guys, karena
kita sudah terfokus, sudah terkontaminasi terhadap sensasi yang muncul. Tapi saya kasih tahu semuanya buat teman-teman semuanya. Kalau teman-teman nggak usah khawatir terhadap sensasi yang muncul, nggak usah khawatir terhadap sensasi yang timbul. Emang sensasi itu hanya hilang timbul, guys. Ketika kita lagi diam, tiba-tiba sensasi muncul, wajar, guys. Itu ada lagi sedang beradaptasi tubuh kita. Jadi tubuh kita itu lagi bener-bener belajar dulu, guys. Jadi enggak instan. Orang terkena anxiety disorder tuh enggak instan. Yang penting kamu yang lebih pertama, yang lebih pokok paling utama adalah memperbaiki pola pikir kalian. Kalau sudah memperbaiki pola pikir kalian, guys, dengan cara beraktivitas, nanti mental yang kuat itu, mental benteng Takeshi ini akan mengikuti, guys. Lakukan setiap hari seperti itu. Ya paling tidak, paling malas seminggu 4 kali deh, guys. Kalian harus bisa pergi, guys. Jangan ngikutin rasa takut. Jangan ngikutin rasa khawatir, cemas, gelisah. Enggak, guys. Kalau kalian ngikutin rasa takut, khawatir, cemas, gelisah, was-was, malesnya, guys, percuma, guys. Itu tidak menjamin kalau kalian itu bisa pergi daripada zona anxiety psychosomatic disorder. Jadi kalian nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, tetap punya semangat dan tetap beraktivitas seperti olahraganya, istirahat malamnya juga sekarang kita di program dijaga, terus hindari dulu hal-hal yang dikatakan jauhi dengan orang-orang yang toksik ya. Itu penting buat kalian semua. Jadi sekarang kalian apapun orang mau bilang apa, mau bilang kita tuh kurus, mau bilang kita itu pucet, mau bilang bodoh amat, guys. Kita udah bodoh amat, cuek banget, guys. Demi kesembuhan kalian, demi agar kalian bisa normal kembali, agar kalian bisa mengambil kebahagiaan yang sudah tertunda. Cuman gara-gara anxiety, psychosomatic disorder, gara-gara mental gadungan ini, gara-gara mental bocing ini, kebahagiaan kita udah sekian lama diambil oleh gara-gara anxiety, psychosomatic disorder, guys. Nggak usah khawatir, guys. Karena kenapa? Orang anxiety disorder itu, anxiety psychosomatic disorder itu sensitif banget pikirannya, sensitif. Suara ambulan takut, suara burung takut, berita M juga takut, pergi keramaian serba takut. Di rumah sendiri aja, guys, di rumah sendiri aja takut, guys. Karena kenapa? Karena di dalam pikiran orang-orang yang terkena anxiety psychosomatic disorder, guys, itu selalu berpikirnya kalau gua ada apa-apa, ini nggak ada orang yang nolongin kita. Kalau gua M dadakan, kalau jatuh pingsan, nggak ada mau tolong sama siapa. Itu. Dan kalau di tempat keramaian, kalau gue pergi ke tempat keramaian, nanti kalau gue tiba-tiba pingsan ataupun M, nanti gimana ya? Gue malu. Enggak, guys, nggak begitu konsepnya. Cara berpikir kita rasional, tenang aja, guys, nggak akan terjadi itu. Itu kekhawatiran selama ini yang kalian takutkan itu hanya halusinasi kalian saja. Hanya pikiran negatif kalian yang sudah zemamamambra kemana-mana, gitu loh, guys. Padahal apapun yang kalian khawatirkan, yang kalian cemasi, yang kalian selama ini takuti, itu tidak akan terjadi apa-apa, guys. Percaya, kalian hanya perlu belajar untuk memaksakan diri untuk pergi datang ke suatu tempat ya, di mana tempat itu yang dikatakan yang dulu tuh membuat kalian tuh seneng. Ya, di mana? Oh, pergi ke bukit, pergi ke sawah, pergi liburan kemana, kayak kamu datang aja. Kalian nggak perlu takut. Tapi saat ini gue takut nih, nggak apa-apa, guys. Kalau kamu takut sendiri, temenin, guys. Agar kalian apa? Bisa membiasakan diri, dilatih, guys, untuk melatih diri, menguji diri agar mental kamu itu menjadi mental benteng Takeshi lebih kuat, guys. Dan pegang omongan saya, ketika kalian sudah terbebas daripada zona anxiety disorder, ada 3 kemungkinan. Yang pertama, kalian pasti ketawa dan lucu sendiri melihat flashback ya, nanti kalau udah gue lucu ya, dulu gue begini. Satu. Yang kedua, mental kalian akan jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Yang ketiganya itu kalian akan jauh lebih bahagia, akan jauh lebih fresh lagi. Pegang omongan saya, guys. Jadi itu, guys, makanya kami ingin share memberikan motivasi dan edukasi lewat channel Sahabat Tsunadi, guys. Ya, nanti saya akan ajak healing, guys, keluar kota. Saya ajak traveling keluar kota, tempat liburan, nanti saya share di Sahabat Tsunadi. Selain mengedukasi tentang seputaran gangguan sensasi asam lambung anxiety psychosomatic disorder, saya juga akan nge-share video-video ini untuk tempat-tempat liburan, tempat-tempat hotel ataupun penginapan buat kalian yang mau healing, mau pergi, mau traveling. Nanti saya share di channelnya Sahabat Tsunadi. Begitu ya. Jadi untuk ancar-ancar pandangan agar kalian, oh saya pengen coba healing ke sini, nanti saya kasih tahu. Itu saja, guys, mudah-mudahan jadi manfaatnya. Akhir kalam, yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang jelek dari saya pribadi, alinsanu makhluk khata'an insan, saya manusia biasa atau masalah yang mohon maafnya. Pada saya salah kata, saya minta maafnya, dan kalian tetap semangat. Salam sehat selalu dari Sahabat Tsunadi dan tetap bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.